Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa dan pendengar, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita akan lanjutkan kajian kitab Huququl Walidain, kitab kecil yang membahas tentang hak-hak kedua orang tua, tentang kewajiban bakti dan taat kepada mereka, juga membahas tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Pembahasan kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu kaitan dengan kewajiban taat kepada kedua orang tua selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan sebelumnya tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan bahwasanya bakti kepada orang tua kedudukannya tinggi di dalam Islam, maka di antara bakti kepada orang tua adalah mentaati perintahnya. Dan mentaati perintah kedua orang tua ini dalam segala hal. Dalam segala hal. Kecuali dalam satu keadaan. Apa itu? Bila perintah tersebut adalah perintah untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu tidak boleh mentaatinya. Tidak boleh mentaatinya untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati perintah orang tua itu termasuk bagian dari birrul walidain. Mentaati dalam hal apa? Dalam segala hal yang baik, yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'ain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan 9 perkara kepadaku. Jadi 4 hal, 4 wasiat
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasiat tidaklah dikatakan wasiat melainkan karena perkara yang penting, perkara yang memiliki manfaat yang besar. La tusyrik billahi syai'an wa in quta'ta aw khurriqta. Wasiat pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, meskipun kamu dipotong-potong, meskipun kamu dibakar. Jadi wasiat yang pertama apa? Tidak menyekutukan Allah. Wasiat yang pertama, perintah untuk tauhid. Wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan. Dan janganlah kamu sekali-kali meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan barang siapa meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka lepaslah darinya jaminan perlindungan baginya. Jaminan perlindungan baginya. Karena perlindungan sebagaimana dalam hadis yang lain, bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia kufur. Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Wala tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Dan janganlah sekali-kali kalian meneguk meminum khamr, karena sesungguhnya khamr adalah kunci yang membuka semua keburukan. Jadi khamr mencakup semua apa saja ya yang dapat menutup akal, baik berupa minuman, serbuk, atau yang lainnya apa saja yang semakna dengannya. Memang pada asalnya memang Rasulullah menyebutnya khamr, tapi maksudnya adalah semua yang memiliki fungsi seperti khamr, yaitu apa saja yang dapat menghilangkan akal. Dapat menghilangkan akal. Dilarang dalam Islam. Jangan sekali-kali kalian mengkonsumsi khamr, karena sungguhnya dia adalah kunci yang membuka semua keburukan. Wa ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan taatilah olehmu kedua orang tuamu. Taatilah kedua orang tuamu dalam hal apa saja. Bahkan kata Nabi, meski seandainya keduanya menyuruhmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah dalam rangka mentaati perintahnya. Sangat besar sekali hal ini menunjukkan besarnya perintah orang tua dan bahwasanya anak wajib menunaikan perintah orang tuanya. Riwayat yang lain, hadis riwayat Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Kata Abdullah bin Umar, saya dulu memiliki seorang istri yang sangat aku cintai. Wa kana abi yakrahuha. Namun ayahku tidak menyukainya. Siapa ayahnya? Umar. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa amarani bi talaqiha fa abaitu. Lalu ayahku menyuruhku menceraikannya. Menceraikan istriku yang kucintai ini. Fa abaitu. Awalnya aku
menolaknya. Aku tidak mau menceraikannya. Fadzakara dzalika Umaru lin Nabi SAW. Lalu kemudian ayahku Umar menceritakan itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah talliqha. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abdullah, maksudnya di sini Ibnu Umar, wahai Abdullah, ceraikan istrimu. Dalam riwayat yang lain, ati abak, taati ayahmu untuk menceraikan istrimu. Maka Abdullah bin Umar pun menceraikan istrinya dalam rangka taat kepada orang tua, meskipun dia mencintai istri. Wa an Abi Darda, dari Abu Darda lagi, anna rajulan atahu faqal, bahwa ada seorang laki-laki datang menemuinya lalu bertanya, minta fatwa. Jadi ada seorang laki-laki menemui sahabat Abu Darda untuk minta fatwa. Orang ini berkata, inna abi lam yazal bi hatta tazawwajtu. Sesungguhnya aku punya seorang ayah. Ayahku ini benar-benar memperhatikanku sampai aku menikah. Wa innahu al-an ya'muruni bi talaqiha. Namun sekarang ayahku ini sungguh telah menyuruhku untuk menceraikan perempuan tersebut. Jadi dia bercerita kepada Abu Darda bahwasanya dia punya seorang ayah yang telah mengasuhnya, membesarkannya sampai dia menikah. Tapi sekarang ayahku ini menyuruhku untuk menceraikan istriku. Apa kata Abu Darda? Ini lihat bagaimana apa fatwa seorang sahabat yang mulia ini, Abu Darda. Abu Darda mengatakan, ma ana billadhi amiruka an ta'uqqa walidak. Apa kata Abu Darda? Saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tuamu, tidak menyuruhmu untuk tidak taat kepada orang tuamu. Wala ana billadhi amiruka an tutallik imra'ataka ghairu annaka in syi'ta haddastuka ma sami'ta. Tapi saya juga tidak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Jadi Abi Darda tidak menyuruh ini, tidak menyuruh itu. Maksudnya Abu Darda, terserah kamu memilih yang mana. Jadi pertama Abu Darda mengatakan, saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tuamu. Karena orang ini sekarang ada dalam dua keadaan. Ayahnya merintahnya untuk menceraikan istri. Jadi dia di antara dua keadaan yang pertama, di satu sisi dia harus taat kepada orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Di sisi yang lain, dia mencintai istrinya, artinya berat dia untuk mencintai istrinya, menceraikan istrinya. Jadi Abu Darda mengatakan, sekarang saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tuamu dengan tetap memegang istrimu. Tidak pula aku menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Tapi kalau kamu mau, kata Abu Darda, gaira annaka in syi'ta haddastuka ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul. Kata Abu Darda, hanya saja kalau kamu mau, aku akan ceritakan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sampaikan kepadamu. Yaqul, sami'tuhu yaqul. Sungguh aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu, ayah atau ibu, adalah pintu surga paling tengah. Ayah dan ibu, kedua orang tua, adalah pintu surga yang paling
tengah. Maka kemudian apa kata Abu Darda? Fahafid ala dzalik in syi'ta auda. Maka Abu Darda menasihati dia, terserah kamu. Kamu mau pelihara pintu ini, maksudnya kamu mau pelihara pintu ini, maksudnya orang tuanya. Bakti kepada orang tuanya, mentaati orang tuanya. Ataukah kamu lebih memilih meninggalkan pintu surga yang paling tengah ini? Qal fatallaqaha. Maka laki-laki ini pun menceraikan istrinya dalam rangka mentaati ayahnya. Dalam segi ayahnya. Baik. Ini dikuatkan juga tentang cerita atau kisah Nabi Ibrahim. Wa kadzalika amara Ibrahim al-Khalil ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam ibnahu Ismail an yutalliq imra'atahu al-ula. Begitu juga kisah yang sama di mana Nabi Ibrahim Al-Khalil, semoga salatu wassalam tercurahkan kepada Nabi kita dan kepada beliau, pernah menyuruh putranya Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya yang pertama. Lalu dan Ismail pun mentaati perintah ayahnya. Dan Ismail pun mentaati perintah orang tuanya. Kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi ringkasnya cerita tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menemui putranya, ya, yang ditinggal, yang terpisah, di mana Nabi Ibrahim tinggal di Syam dan Ismail tinggal di Mekkah. Jadi singkat cerita, setelah Ismail dewasa, sudah menikah, dan setelah wafat ibunda beliau Hajar, maka Ibrahim datang untuk berkunjung ke rumah Ismail di Mekkah, di dekat Zamzam. Didapati di rumah istrinya, dan Nabi Ismail alaihissalam sedang tidak ada. Maka ditanya tentang Ismail dan disebutkan oleh istrinya, Ismail tidak ada. Lalu Nabi Ibrahim bertanya tentang kehidupannya. Jadi ini istrinya tidak tahu tentang Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim lama meninggalkannya. Jadi ditanya tentang kehidupannya, bagaimana kehidupan rumah tangga kalian? Istrinya ini mengeluh, ya kan? Disebutkan bahwasanya keadaan kami buruk, kehidupan kami sempit, rezeki kami susah, ngeluh. Maka Ibrahim sebelum pulang berpesan, tolong sampaikan salam kepadaku dan tolong sampaikan kepada Ismail salam dan sampaikan untuk dia melepaskan palang pintu rumah. Lalu Ibrahim pergi alaihissalam. Akhirnya Nabi Ismail pulang, lalu bertanya, apakah ada orang tadi? Apakah ada orang menemuiku tadi? Istrinya bilang iya. Apa yang dia ceritanya istrinya, dan dia bertanya tentang keadaan kita. Lalu aku ceritakan begini. Apakah dia berpesan sesuatu? Ya. Dia titip salam untukmu dan dia berpesan agar kamu melepaskan palang pintu rumah. Lalu Ismail pun menjelaskan, tadi itu ayahku Ibrahim alaihissalam.
dan dia menyuruhku untuk menceraikanmu, maka pulanglah kamu kepada orang tuamu. Langsung diceraikan ketika itu, dalam rangka mentaati ayahnya. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Lengkap cerita, jadi setelah itu Nabi Ibrahim nikah lagi dengan orang yang di sekitar itu juga. Nah, akhirnya dalam satu kesempatan lain Ibrahim kembali datang. Dan istrinya ini adalah orang yang lebih baik dari istri yang sebelumnya. Maka Ibrahim pun bertanya, dan sekali lagi Ismail tidak ada di rumah. Maka Ibrahim pun bertanya di antaranya tentang kehidupannya. Maka istrinya bilang, alhamdulillah kami baik, kami dalam kehidupan baik. Ditanya, apa yang kalian makan? Istrinya bilang, kami makan daging. Kemudian ditanya, minum kalian itu apa? Kami minum air dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan rasa syukur dengan kehidupannya bersama Ismail alaihissalam. Maka kemudian setelah itu akhirnya Nabi Ibrahim ketika hendak pergi berpesan, sampaikan salam kepada Ismail dan sampaikan juga agar dia memegang, menjaga palang pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi. Setelah pulang, Ismail bertanya, apakah ada orang tadi? Dijawab sama istrinya, iya. Dia adalah seorang yang bersih, maksudnya seorang tua yang rapi, yang bersih, dan seterusnya. Yaitu istrinya memujinya. Beda dengan yang pertama tadi. Kemudian apa yang dia tanyakan begini, saya jawab begini. Apakah ada pesan? Iya. Dia titip salam untukmu dan menyuruhmu untuk menjaga palang pintunya. Diceritakan ini. Ini adalah ayahku Ibrahim dan palang pintu itu maksudnya adalah istriku. Itu adalah kamu sebagai istriku. Maka dan dia merintahkanku untuk menjagamu. Ini singkat kisah di mana Nabi Ibrahim memerintahkan Ismail alaihissalam untuk menceraikan istrinya, dan Nabi Ismail pun mentaati perintah ayahnya untuk menceraikan istri yang pertama tadi. Nah, intinya jamaah, saudara-saudaraku, pemirsa dan pendengar, rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan dari kisah ini ya, yang terdapat dalam yang terjadi dari hadis-hadis tadi, dari sabda Nabi SAW, dan apa yang terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan anaknya, juga pada sahabat Abu Darda ketika berfatwa, dan juga yang terjadi antara Abu Tauhid Khalilullah Ibrahim dengan putranya Ismail. Ini menunjukkan bahwasannya mentaati perintah ayah adalah wajib, bahkan sampai bila perintahnya itu untuk menceraikan istri, bahkan meskipun suami tersebut mencintai istri tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan para orang-orang soleh setelah mereka. Memang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan mentaati perintah ayah untuk menceraikan istri ini tidak mutlak begitu saja. Dilihat
dilihat. Adapun apabila memang ayah tersebut adalah orang yang berilmu, dia minta anaknya untuk menceraikan istrinya itu berdasarkan ilmu, tidak sembarangan, maka taati. Tapi bila ayah tersebut meminta anaknya untuk menceraikan istrinya karena keperluan-keperluan tertentu, urusan duniawi, sementara istri tersebut padanya terkumpul sebanyak kebaikan dari segi din, ya kan, akhlaknya, dan tidak ada masalah, maka hendaknya dilihat. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah ini. Lalu yang bertanya ini berhujjah dengan kisah Umar bin Khattab yang meminta anaknya untuk menceraikan istrinya, lalu Ibnu Umar mentaati dan menceraikan istrinya. Maka kata Imam Ahmad, apakah ayahmu sudah seperti Umar? Apakah ayah tersebut sudah seperti Nabi Ibrahim? Kalau iya, silahkan. Ini artinya tidak perintah orang tua untuk menceraikan, meminta orang tua kepada anaknya untuk menceraikan istrinya, itu tidak mutlak harus ditaati, namun harus ditimbang, ya, ditimbang dulu, diperhatikan dulu alasan kenapa dia menyuruh anak tersebut menceraikan istrinya. Inti dalam pembahasan ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baydawi, kata beliau, al-makna inna ahsana ma yutawassal bihi ila duhulil jannah. Sesungguhnya sebaik-baik wasilah, ya, yang akan mengantarkan untuk masuk surga, wa yatawassal bihi ila usuli darajatihal 'aliyah, dan sarana yang akan menyampaikan kepada derajat tinggi di dalam surga, mutawa'atul walid wa mura'atu janibih, adalah mentaati perintahnya, mentaati perintah ayah dan ibu, perintah orang tua, serta memperhatikan keperluannya, memperhatikan kebutuhannya. Nah, kemudian beliau mengatakan, ayyuhas syababul muslim, wahai pemuda muslim, usika bi ta'ati walidaika, aku wasiatkan kamu untuk taat kepada ayah ibumu. Fa innahu wajibatun 'alaika likaunihi ma'abawaika, karena mentaati keduanya adalah wajib atasmu, karena keduanya adalah bapak ibumu. Wa inda kibari sinniha wa dha'fi quwwahuwa aujab, terlebih ketika keduanya sudah tua dan mulai melemah kekuatannya, maka mentaatinya, berbuat baik kepadanya lebih wajib lagi. Idhajatuhuma fi akhiri umrihima aktsar wa nadratuhuma ilaika wa ila birrika bihim a'dham, karena butuhnya keduanya di akhir umurnya itu lebih banyak, dan menunggunya kepada dirimu dan kepada baktimu ketika itu lebih besar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, Anda yang punya kedua orang tua, maka sungguhnya ini adalah pintu kesempatan, sekaligus pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surganya, Maka ambillah kesempatan tersebut
maka masukilah pintu tersebut dengan berbuat baik kepada orang tua, mentaati perintahnya, berbakti kepada keduanya. Berbakti kepada keduanya. Sungguh di antara keutamaan besar berbakti kepada kedua orang tua, bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah amalan untuk menggugurkan dosa-dosa besar. Dapat menggugurkan dosa-dosa besar. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini meminta fatwa kepada Nabi. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, inni adnabtu damban aziman." Ya Rasulullah, saya pernah melakukan satu dosa yang besar. Sahabat ini mengakui di hadapan Nabi telah melakukan suatu dosa besar. Fahali taubah. Lalu sahabat ini minta fatwa, "Ya Rasulullah, apakah ada taubat bagiku? Apakah ada taubat bagiku ya Rasulullah?" Nah, jadi sahabat ini bertanya, apakah aku ada taubat dari dosa ini? Apakah mungkin dosaku dapat terhapus dengan suatu taubat ya Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Qala hal laka min apakah kamu memiliki ibu? Artinya apakah ibu masih hidup? Jadi Nabi SAW tidak menanya ada atau enggak, tapi yang ditanya pertama, apakah ibumu masih hidup? Qala la. Sahabat ini menjawab, tidak ya Rasulullah, ibunya sudah meninggal. Qal, Nabi bertanya lagi, hal laka min khalah, apa kamu punya khalah? Yaitu saudarinya ibu, bibi dari ibu. Apakah kamu punya seorang bibi, saudarinya ibu? Adakah yang masih hidup dari saudarinya ibu? Qala na'am, ada ya Rasulullah. Qala fabarrohuma. Apa kata Nabi? Ini fatwa Nabi. Maka berbaktilah kepada bibimu itu. Taati dia, berbuat baik kepada dia semampumu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu bimanzilatil Karena bibi posisinya seperti ibu. Karena bibi posisinya seperti ibu. Tayyib. Inilah taubat dari dosa besar. Ini isyarat atau inilah perintah Nabi SAW untuk taubatnya sahabat ini dari dosa besar yang dia lakukan. Apa? Berbakti kepada bibi. Apa kaitannya dengan ibu? Lihat, pertama yang ditanya oleh Nabi SAW ibu. Artinya seandainya ibu masih hidup, maka sahabat ini akan diperintahkan untuk berbakti kepada ibunya. Kepada ibunya. Namun karena ibunya meninggal, maka solusinya adalah dengan berbakti kepada kerabat terdekat dari ibunya. Di antaranya adalah saudarinya, bibinya, perempuannya. Ya, saudari dari ibu. Bibi dari ibunya. Naam. Wasa'ala rajulun Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an dhanbin adim. Amilahu. Ada juga seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bertanya tentang dosa besar yang pernah dia kerjakan. Jadi ada seorang menemui sahabat Abdullah ibnu Abbas, minta fatwa tentang dosa besar yang pernah dia kerjakan. Hal lahu min taubah, yaitu apakah ada tobat baginya? Dosa besar, dia pernah melakukan dosa besar, lalu minta fatwa, adakah cara untuk bertobat dari dosa tersebut? Apa kata Ibnu Abbas?
Ummu Kahayyah ditanya oleh Ibnu Abbas, apakah ibundamu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Laki-laki ini berkata, la, tidak. Tidak. Artinya ibunya sudah meninggal. Apa kata Ibnu Abbas? Tub ila Allah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Ada tobat bagimu. Dengan cara tobatlah kamu kepada Allah. Yaitu berhentilah dari dosa ini. Jangan diteruskan dosamu. Dan lakukan dan dekatkanlah dirimu kepada Allah semaksimal mungkin. Mendekatkan, jadi cara bertobat dari dosa besarmu ini adalah dengan kamu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dekatkan dirimu dengan amal soleh semampumu, sebanyak mungkin semampumu. Jadi ini bertobatnya. Apa diperintahkan untuk ada tobat bagimu dari dosa ini, dan rubahlah keadaanmu. Selain kamu meninggalkan dosa ini, kamu harus rubah keadaanmu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, memperbanyak amal soleh semampumu. Nah, jadi ini fatwa siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi fatwanya Abdullah bin Abbas pada orang ini apa? Ada tobat bagimu dengan cara apa? Tobat dan berbuat baik semampumu, sebanyak-banyaknya. Kemudian masih lanjutan cerita tadi. Qala Atha ibn Yasar. Atha bin Yasar berkata, "Fadhabtu fasaltu Ibnu Abbas." Lalu aku pun pergi menemui Ibnu Abbas yang berfatwa tadi. Lima sa'altahu an hayati ummi. Aku bertanya, kenapa Anda menanyakan orang tadi tentang apakah ibunya masih hidup? Kenapa Anda bertanya tentang ibunya orang tadi? Orang yang bertanya untuk taubat tadi. Apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amal yang lebih utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan bakti kepada kedua orang tua. 6. Tayyib. Taubat jamaah untuk Allah adalah dengan amal baik, dengan amal soleh, berhenti dari dosa dan beramal soleh. Karena amalan baik akan menghapus amalan buruk. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Dan Ibnu Abbas tadi pertama yang ditanyakan ketika orang ini bertanya tentang taubat dari suatu dosa adalah tentang ibunya. Artinya kalau ibunya hidup, dia akan memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Alasannya karena tidak ada amalan yang lebih agung dari berbakti kepada kedua orang tua. Maka adakah orang tua kita? Ada. Maka berbaktilah. Anda ingat dengan dosa-dosa. Anda pernah melakukan dosa-dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang tuamu? Berarti pintu taubat masih terbuka lebar. Berbuat baiklah kepada orang tua. Hormati mereka. Taati perintahnya. Kecuali dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, birrul walidati kaffaratun lil kabair. Intinya kata Imam Ahmad rahimahullah, berbakti kepada ibu adalah penghapus dosa-dosa besar. Wa kadza qala Makhul, dan begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Makhul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik
kepada apa yang dicintai dan diridhoinya, dan memudahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan memberikan kepada kita fadilah dan keutamaan bakti kepada orang tua kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita dan kepada kedua orang tua kita dan memberkahi umurnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.